Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami. Kembali lagi bersama kami bertiga host dari podcast ini. Dan pada tema podcast kali ini yaitu motivasi belajar dan pembentukan karakter, kami telah mengundang salah satu narasumber yang berasal dari kelas 10 MIPA SMA Budi Mulia 2. Langsung aja kita perkenalkan, Moreno, silahkan untuk perkenalan dirinya. Baik, terima kasih teman-teman saya Axel, Deva, dan Farel telah mengundang saya, Moreno Rezenda Rifat Maulana, menjadi narasumber podcast BMD kali ini. Saya benar-benar merasa terpilih dan merasa senang karena telah bisa masuk di podcast ini, dan semoga saja saya bisa men-share dan memberi kalian suatu pandangan hidup atau mungkin memang cerita-cerita menarik yang bisa saya sampaikan di podcast ini sih. Terima kasih. Mas Moreno ganteng banget ya malam ini. Oh, terima kasih lu. Terima kasih. Moreno, keseharian selama pandemi ngapain aja nih di rumah? Selama pandemi nih berarti Ya. Akhir-akhir ini atau memang dari awal sekolah nih? Mungkin bisa diceritakan dari awal pandemi, terus tengah pandemi, sampai sekarang Omikron. Mungkin dari awal pandemi, aku mulai dari SMA aja ya. Kalau dari SMP kayaknya kepanjangan. Dari SMA ini sebenarnya kan aku dari kota beda ya. Aku dari Semarang. Terus pindah ke Jogja itu rasanya sebenarnya memang agak-agak takut dalam hati ya. Mungkin teman-temanku yang dari kota lain terus pindah ke kota yang lebih beda, mungkin ada rasa apa kan yang terjadi, rasa penasaran, rasa takut, rasa cemas lah pokoknya, cemas pada lingkungan baru. Tapi ternyata pas aku masuk di BMD Welcoming Days itu ya ternyata memang lingkungannya beda, teman-temannya beda, tapi memang ada jiwa dan rasa yang memang keseruan untuk SMA itu memang ada ya. Apalagi emang nggak bisa online, nggak bisa offline pas awal-awal Welcoming Days pertama-tama pandemi lagi marak-maraknya itu susah banget komunikasinya, susah banget relasi jalin teman baru pas online. Tapi ya alhamdulillah pembelajarannya, mencari temannya juga lumayan bisa diatur ya. Awal-awal pandemi sih kayak gitu. Pas sudah mulai PTM ya, pertemuan jarak dekat, masuk sekolah itu pas tengah-tengah pandemi kayaknya udah pada masuk sementar cuman beberapa murid yang masuk ke sekolah itu udah mulai deket lagi dengan teman-teman, udah mulai deket sama guru, udah mulai pembelajarannya lebih gampang dicerna lah kan ya. Kita jujur aja kalau pembelajaran online itu emang agak-agak banyak kendalanya kan ya, mulai dari koneksi, mulai dari ya susah aja lah, nggak kayak kalau offline lebih gampang belajarnya. Jadi udah di pertengahan itu udah mulai kenal sama temen, itu udah rasanya udah lebih enak, lingkungan barunya lama-lama udah terbiasa, udah enjoy, lebih nyaman aja sih sebenarnya. Terus rasa ingin tahunya, rasa ingin melihat kesana kesemari, apalagi di BMD ini ya, memang sekolahnya bagus, lingkungannya juga beda. Ya emang kayak gitu sih pengalamanku pas udah masuk di PTM pertama. Terus sudah sekarang di waktu-waktu kayak gini, COVID juga makin besar lagi ya, ada Omikron, terus online lagi, ya gitu deh, makin susah gitu. Iya. Oke, sebelumnya Moreno dari Solo ya tadi? Enggak, dari Semarang aku, dari Semarang. Semarang ya, Semarang. Dari Semarang. Itu kenapa ke Jogja nih, karena ikut orang tua atau gimana? Memang aslinya sih dari kecil SMP itu harusnya udah pindah ke Jogja ya. Tapi memang gara-gara akunya dari kecil sampai besar itu di Semarang terus. Jadi mungkin belum siap kalau langsung pindah ke Jogja pas itu. Jadi pengen tetap di Semarang terus kan. Soalnya udah ada banyak teman kan. Udah lagi seru-serunya di Semarang. Terus kalau mau pindah tuh rasanya udah nggak enak. Tapi ya emang keluarganya banyak ada di sini.
ternyata ya kalau di Jogja itu lebih rame ya, keluarga banyak, saudara banyak, ayah juga saudaranya kebanyakan di sini, jadi kita emang ngikut keluarga ayah sama keluarga ibu aja sih, emang saudaranya banyak di Jogja kayak gitu sih. Oke. Tapi Moreno sempat positif nggak ini? Waktu Kalau ini, positif Omicron. corona ya berarti ya. Ini Corona, memang Omicron. sekolah kan lagi diliburin gara-gara ada apa namanya COVID yang melonjak, tapi ini aku belum sempet tes ini sih, tes COVID sih. Tapi mudah-mudahan aja nggak sampai. Ya alhamdulillah, jangan sampai ya. Iya, jangan sampai lah. Oke, bisa diceritakan tidak Moreno ini punya prestasi apa sih gitu Prestasi selama di Budi Mulia BMD ini? Ya. Kalau dibilang prestasi sih belum bisa dibilang prestasi ya, masih apa ya, mengikuti lomba. Jadi awal-awal ini memang aku pengen nyari lomba untuk dijadiin pengalaman ya, dijadiin tempat ngambil banyak teman, ngambil banyak jaringan, dan kebetulan pas awal-awal PTM ini tim ada lomba DBL nih. DBL kan tahu kan DBL. Sempat DBL ikut DBL juga? Ya. DBL kan tapi kan di basketnya ya, utamanya kan basketnya ya lombanya ya. Tapi mungkin emang gara-gara nggak ada talent basket ya di sini ya. Ya kan saya ikut dancing aja dulu nih. Ya, ikut dancing aja dulu nih. Dance di DBL. Nah, ini menarik nih. Ya. Ya, dan ternyata jadi itu salah satu dance cowok ya. Iya. Dan ternyata itu gimana itu? Di DBL ini ekstrakurikuler dance itu kekurangan orang kan. Dan ternyata memang mayoritas wanita, bung-bung semua tuh ternyata emang wanita. Dan saya join, ini jujur ya, aku nggak tahu apa-apa loh ini ya. Aku tuh nggak tahu apa-apa kalau emang mayoritas wanita, emang pengen ikut DBL aja kan. DBL kan lomba bergengsi kok ya, masa nggak mau ikut kan ya? Coba-coba aja dan ternyata dapat keterima juga masuk dance, dan akhirnya itu masuk, udah mulai latihan terus kan ya. Soalnya tuh aku pertama kali juga nggak pernah ikut lomba dance, tapi sebenarnya dance itu juga emang hobi sih, cuman apa ya, iseng-isengin aja sih, iseng-iseng pengen apa sekalian exercise lah, sekalian olahraga, dance gak jelas, tapi ya akhirnya udah ada peluang buat ikut lomba, ikut-ikut aja. Jadi sebenarnya itu DBL itu harusnya latihannya kan ada banyak nih. Ini juga cerita lucu nih. Harusnya kalau DBL itu kan latihannya sebulan ya. Minimal sebulan lah harusnya lah. Maksimal sebulan lah. Sebulan lebih lah malahan. Sebulan 2 minggu lebih harusnya. Dan sekarang ini tapi ternyata BMD ini ya risky. Jadi mereka ngelatihnya 1 minggu doang latihannya. Tapi alhamdulillah udah ada pelatih dari luar ya. Namanya Kak Depa, itu pelatih dance di BMD. Saya respect Kak Depa. Kita cuma latihan seminggu, itu udah buru-buru banget, full. Latihan seminggu, buru-buru, semuanya fokus, kecapean. Dari mulai latihan dance, latihan koreografi, mulai dari take video buat DBL, mulai dari bikin kostum, gladi bersih, semuanya itu 1 minggu lebih beberapa hari lah. Wah itu udah capek banget. Apalagi aku udah pengalaman dance-nya memang kurang. Tapi ya alhamdulillah masih bisa dapat koreonya dapat, enak dilihat. Take videonya ya juga alhamdulillah lumayan bagus. Ditampil di DBL-nya di hari H itu juga ya enggak, walaupun belum rezeki ya, belum menang, tapi udah bagus nampilinnya lah, udah lumayan. Untuk latihan dikebut-kebutin ya alhamdulillah udah dapat pengalaman, udah dapat jaringan, udah dapat tahu rasanya gimana sih dance DBL kan ya. Jadi kayak gitu sih, itu apa namanya, termasuk apa? Oh, jadi awalnya tuh hobi ya. Iya, iseng-iseng sebenarnya. Iseng-iseng gitu. Oke. Ya jadi malah jadi ikut loh, Mbak. Oh ya, dance DBL tuh juga ada kayak penilaian gitu nggak sih?
kan biasanya ada tuh kalau yang dance dari sekolah-sekolah DBL. lain gitu. Itu ada kayak apa ya? Kejuaraan. Ada nggak sih kayak gitu? Kejuaraan kayak gimana itu? Maksudnya kalau jadi DBL Kayak apa ya? Ya mungkin kalau misalkan dance-nya itu bagus, menarik gitu. Itu bisa kayak dapat sesuatu gitu. Oh Ada kan iya, kayak gitu? heeh. Hmm. Benar-benar. Jadi di DBL itu ada sebenarnya lomba utamanya kan basket ya. DBL, Basket League, Basketball League, Development Day Basketball League, DBL. Tapi sebenarnya ada lomba cabangnya lagi. Jadi ada lomba dance, ada lomba apa namanya jurnalis, ada cabangnya gitulah pokoknya lah. Jadi dance ini termasuk ada cabangnya juga. Jadi diambil satu pertama-tama 10 top 10, 10 habis itu top 5, top 5, top 3, habis top 3 baru top 1. Top 1 itu yang paling bagus terus dapat hadiah juga kok, dapat piala juga. Sama kayak pemenang DBL-nya juga ya sih. Pemenang basket juga kayak gitu. Ada Oke. penghargaannya. Tapi itu gimana dance-nya BMD? Menang atau masuk top 10 itu di kala itu? Kita emang udah bekerja keras ya. Ya. Udah fighting lah pokoknya lah, udah bekerja keras tapi emang belum rezekinya ya. Ya, belum ya berarti. Jadi Oke. emang belum tahun ini BMD belum dapat pialanya sih, belum. Nggak apa-apa lah, Oke. setidaknya kan udah nyoba maksimal kan. Kita appreciate dulu dong buat tim Terima kasih. dance Kemarin kemarin. Mantap aku loh lihat ini. juga itu dance-nya Cowok sendiri. bagus banget. Iya loh, apalagi Keren, baru keren. cowok sendiri tiba-tiba masuk kan, keren. belum pernah ngerasain. Ya aku baru gitu. lihat ini cowok pertama ya kan dance. Siapa itu kan? Awalnya. Oh, ternyata Benar. Moreno. Oke, Adik ini kelas lagi kan. by the way karena tentang pengalaman nih, ini kan dance kan cewek semua nih Mor. Anda kan sebagai laki-laki gitu tiba-tiba masuk, agak kaget nggak sih atau ada ketinggalan atau karena kan juga baru mulai dance kan? Maksudnya baru sering Iya. mulai latihan kan? Ada hambatan nggak sih waktu ngelakuin hal dance itu? Oke, pertanyaan yang unik sih Excel sebenarnya. Memang dari awal emang hambatannya lumayan apa ya? Gak banyak juga sih. Akunya aja sih kayaknya yang agak grogi. Soalnya memang bener-bener gak tahu kalau dance itu sebenarnya mayoritas cewek, bukan mayoritas lagi. Memang semua membernya cewek ya. Apalagi ceweknya itu bener-bener dari kelas semua. Kelas 2 ya maksudnya ya. Yang dari angkatanku tuh cuman cuma satu orang ya. Dia sekelas sama aku juga sih, namanya dia. Tapi cuma itu doang yang satu kelas. Itu pun cewek kan. Jadi semuanya cewek, aku kaget. Agak regret sebenarnya, awal regret kok cewek semua ini. Tapi ya kalau aku keluar, mereka itu butuh membernya tuh kalau masuk DBL tuh harus minimal tuh 9 orang ya. Jadi kalau aku keluar tuh 8 orang kan. Aku udah juga bilang aku mau masuk, kalau aku keluar nanti malah BMD nggak maju DBL sama sekali. Nanti malah aku yang sakit hati kan, malah bikin BMD nggak bisa masuk, apalagi udah dicari-cari ke anak-anak lain pada nggak mau masuk. Dan semua pada malas, ada yang bilang apa namanya, lagi COVID lah, lagi gak boleh sama orang tua. Jadi memang dance-nya membernya kurang, emang bener-bener kurang. Terus memang maksain biar masuk, ya aku jadi masuk, kaget. Tapi ya kakak kelasnya ini kalau bisa tak bilang welcome sih. Welcome, orang-orangnya nyaman, bisa diajak kerjasama. Emang mereka yang ngajak aku open sih. Dari leadernya ya, Kak Nana itu leader dari membernya itu memang orangnya bisa ngajak open up. Aku juga lebih nyaman di sananya. Mereka juga pada apa ya, ngajak sih. Memang awal-awalnya ya akunya yang grogi, banyak ini kan, apalagi kan aku cowok sendiri, yang lainnya cewek ya, emang mau lihat kemana kan bingung ya kan ya, apalagi pas latihan kan aku lihat ke bawah terus lihat ke atas terus kan nggak tahu mau lihat kemana. Jadi ya akhirnya dari hari pertama memang agak canggung, hari kedua ke hari ketiga ya mau nggak mau ya emang harus kerjasama terus sih, biar BMD-nya ini dance DBL-nya
nggak nggak stop, memang harus maju. Jadi hambatannya memang agak banyak, tapi memang bisa diatur, udah bisa aman, udah nggak ada canggung-canggung lagi, udah midways, udah enak. Ya udah enak sih sampai hari hanya kayak gitu. Emang seru banget ya, Teh? Kalau dibilang seru sih, pastinya seru sih. Itu suatu minggu latihan terus, ada dapat teman baru kan akunya ya. Aku baru pertama kali masuk PTM, apa namanya, temannya baru satu kelas doang, mungkin satu angkatan doang kan ya. Sekarang udah mulai ngeraba ke angkatan kakak kelas, ke kelas 3, kelas 2 kan ya. Jadi memang ada experience tersendiri sih, tantangan-tantangan tersendiri kayak gitu. Oke. Emang benar-benar sendiri ya cowok, yang lain kan cewek semua. Cewek semua, aku cowok sendiri. Ada pelatihnya juga sih, pelatihnya cowok. Pelatihnya juga emang bener-bener manfaatin satu cowok sendiri, semua cewek. Jadi yang dimanfaatin kan aku, tubuhnya ini masih kaku ya kan ya, masih kaku. Namanya juga cowok, jarang ngedance, ngedance juga jadi cuman hobi doang kalau lagi iseng-isengan. Jadi lebih ke akrobat. Oh ini cerita lagi nih, namanya akrobat ini. Aku kan nggak pernah ngedance ya. Ngedance masih aneh, kaku. Jadi ya pelatihnya lebih ke akrobat. Akrobat itu maksudnya ngangkat-ngangkat lah. Lebih ke pertunjukan apa sih namanya? Yang muter-muter tuh salto, lompat-lompat muter-muter, split apa namanya? Diangkat-angkat ke atas gitu ya. Jadinya sih lebih ke gerakan besar, namanya itu gerakan akrobat kayak gitu sih. Oke. Oh, sempat ikut akrobat juga nih berarti Moreno. Oh, akrobat enggak. Enggak. Ngangkat doang aja kayak gitu. Iya. Berarti Moreno nih sekalinya ikut dance itu langsung akrobat ya? Langsung yang gerakan susah ya? Iya, ngangkat-ngangkat kan emang manfaatin cowok power strong kan. Strong ya, ngangkat-ngangkat dimanfaatin itunya. Soalnya dance-nya kan agak-agak aneh ya, masih pemula kan ya, masih aneh lah gerakannya. Jadi ya memang ditunjukinnya ya yang ininya aja, yang ada plusnya aja kayak gitu. Oke. Menarik banget ya pengalaman dari Moreno ini ya, ikut dance tapi cowok sendiri, terus bisa mudah berbaur, terus juga dance-nya juga cepat belajarnya dan langsung ikut DBL lagi. Wah, keren banget sih. Iya. Keren. Oh ya, Moreno, spill nih. Waduh. Di BMD ini, pengalaman kayak BMD ini menurutmu tuh gimana sih gitu sekolahnya? Dari sekolah-sekolah lain gitu yang pernah kamu masuk. Mungkin ada kayak karakteristik, keunikan sendiri gitu dibanding sekolah lain. Keunikan ya berarti ya? Keunikan. Keunikan BMD ini. Jadi sebenarnya kalau dari BMD ini aku baru ngerasain dari segi perlombaannya ya, yang tadi tak bilangin ya. Jadi perlombaan itu ada yang namanya guru pembina kan, guru pembina. Guru pembina di BMD ini sebenarnya luar biasa sih. Aku mau bilang gitu ya, luar biasa sih. Aku apresiasi banget sama guru-gurunya sih. Karena mereka ini benar-benar ngebimbing anaknya biar dapat prestasi kan ya. Dari mulai aku pengalamanku sendiri ya, pertama kali latihan kan, di setiap hari itu kalau di sekolah lain kan ini ya, latihan lomba. Di sekolah aku dulu, aku lomba ya cuman lomba doang kan, latihan cuman latihan terus pulang. Tapi kalau di BMD ini ada uniknya tuh nih. Jadi kalau kalian semua latihan di BMD, latihan lomba di BMD nih, ada yang namanya tuh
konsumsi nih. Wah, ini luar biasa nih konsumsi. Konsumsi di BMD ini tuh luar biasa loh. Saking luar biasanya, setiap latihan kalian bisa request konsumsi. Luar biasa gak tuh? Bisa request konsumsi loh. Kalian mau boba, kalian mau ayam, kalian mau makan nasi goreng, mau makan siomay, batagor, itu terserah sebenarnya, tinggal minta aja. Ya tapi satu latihan satu porsi ya. Jadi bisa mintanya besok, bisa hari ini boba, besoknya lagi siomay, besok lagi mie, besok lagi nasi goreng, besok lagi ayam. Jadi itu sih sebenarnya dari segi konsumsi ya, walaupun emang agak sepele, tapi sebenarnya konsumsi ini emang penting buat apa namanya semangat kita untuk bener. latihan kan ya. Ya, apalagi kan dance ya, butuh tenaga, butuh asupan nutrisi. Ya. Jadi setiap latihan tuh ada motivasi, wah langsung makan ya habis latihan. Jadi kayak gitu. Iya, ya menarik nih, menarik. Jadi itu setiap anak boleh milih apa ya, kayak menu masing-masing atau semuanya kayak misalkan satu ngikut semua gitu atau gimana? Kalau dari dance ini sih satu ngikut semua sih. Jadi kayak sepakatin aja hari ini mau apa, besok mau apa, kayak gitu sih. Nah, kalau di sekolah sendiri nih, Moreno nih anaknya termasuk giat belajar atau yang gimana nih? Wah, Ya yang sekedar standar lah, biasa-biasa aja. Atau biasa-biasa aja gitu. Rajin. Rajin. PR kerjaan. Paling aktif di sekolah, terus paling aktif pokoknya. Wih. Mantap. Iya, siap. Mantap lah, dari ini kelihatan sih dari orangnya kan, energi. Kelihatan ceria banget ya orangnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal aktif nih, tadi kan aku dengar-dengar katanya aktif nih. Aku juga dengar kayaknya Moreno nih habis ikut acara K-Fish ya kalau nggak salah ya. Boleh dijelasin nggak sih acara K-Fish itu apa sih? Nah tuh, K-Fish tuh, ya. Teman-temanku banyak yang ikut kan itu. ada murid-murid yang baru dengar, terus nggak tahu K-Fish itu apa sih? Gitu. Mungkin boleh dijelasin. K-Fish gitu ya. Ya. Jadi bener banget ini. Jadi setelah lomba DBL ini kan break dulu terus ternyata aku nyium bau ini sih, bau lomba lagi. Bukan lomba sih sebenarnya ya. Nih, lebih bau ke lomba atau apa bau sih? konsumsi nih? Ayo yang mana? Oh, enggak ya, bau emang anaknya Moreno ini aktif ketahuan. guys gitu. Emang ikut aja kan, dapat pengalaman kan. Kalau konsumsi juga sih sebenarnya, tapi pengalaman. Jadi K-Fish ini kan ya. Jadi habis DBL break sebentar, terus aku nyium ada K-Fish tuh. Lagi pendaftaran, terus tiba-tiba ada pengumuman di grup angkatan gitu ya. K-Fish. Ada yang namanya K-Fish Student Exchange Program, terus K-Fish yang beneran science, terus K-Fish yang science juga lah pokoknya kayak gitu. Terus aku sebenarnya milih yang student exchange nih. Jadi K-Fish itu apa sih sebenarnya saudara? K-Fish itu apa sih sebenarnya? K-Fish itu adalah nama sekolah di Thailand ya namanya ya. Namanya tuh kalau nggak salah Kamnut Vidya Science Academy K-Fish, disingkat K-Fish gitu ya. Mereka itu sebenarnya udah kerjasama sama BMD udah lama. Terus mereka itu emang udah ada student exchange, pertukaran pelajar antar pelajar dari sekolah sana ke sekolah BMD. Ada yang kegiatan science fair kan, tentang science. Terus juga ada yang emang kegiatannya tentang budaya aja. Terus kebetulan ini aku ikut seleksi buat masuk students exchange-nya. Soalnya aku emang jujur kurang mahir di area science ya. Jadi memang skip dulu, aku mau ikutnya untuk berbaur dengan anak Thailand saja. Jadi aku emang ikut student exchange. Moreno nih jurusannya apa sih? IPA atau IPS nih? Aku jurusannya IPA. Kebetulan IPA. Oh IPA. Masuk lah kalau science. Masuk. Insya Allah masuk. Ya, bisa ngobrolin pelajaran. Jadi lanjut tadi ke ya lanjut kan, terus gimana?
Jadi udah ikut seleksi Kevis kan, masuk yang student exchange. Lewat beberapa minggu ya kan, itu soalnya akhir semester ya kan, soalnya semester 1 selesai, libur panjang kan, udah gak ada berita lagi tentang seleksinya. Dan pas masuk hari pertama semester 2 ternyata aku keterima kan. Kaget banget, soalnya ikutin banyak kan ya. Aku juga gak begitu apa ya, percaya diri sama science-ku ya. Wah, science-ku tuh emang agak seperti itulah pokoknya. Tapi ternyata alhamdulillah keterima kan. Wah, udah kaget. Dan ternyata udah dapat yang aku pengen itu, di student exchange-nya itu. Dan akhirnya ya udah keterima alhamdulillah. Akhirnya ya committed untuk masuk Kevis untuk masuk student exchange-nya. Di hari pertama latihan itu ternyata, ini fun fact lagi nih, yang ikut Kevis itu cewek semua itu ternyata, itu dari student exchange. Jadi aku masuk lagi di tim BMD yang cowok, cuman aku doang. Astagfirullahaladzim, memang luar biasa sekali ya ini ya. Jadi teman-temanku itu ada 3 dari angkatanku, angkatan kelas 10 berarti ya. Itu IPA semua, kelas 10 cewek, 3 cewek. Terus ada kakak kelas 2 itu dari IPS 1 sama IPA 1 kalau nggak salah, itu cewek juga. Iya, luar biasa itu Kevisnya, student exchange. Jadi itu 1 minggu kayaknya, 1 minggu itu buat banyak banget ya kegiatannya ya. Jadi kegiatan Kevis itu ada banyak. Jadi Kevis itu ada kegiatan tentang berbaur budaya, ada berbaur tentang sainsnya, dari tingkat edukasinya ya. Edukasinya lebih ke sains. Jadi aku dapatnya pas di Kevis student exchange itu dapatnya materinya namanya materi KARS gitu jadinya. Materi KARS itu materi yang kebetulan itu tentang batuan yang ada di bumi itu ya, batuan yang ada di bumi. Ini kita jelasin singkat aja ya, takut kelamaan durasinya nanti. Tentang batuan di bumi yang udah terkikis, terus bolong jadinya terbentuk, bisa berupa gua, bisa berupa suatu gua pindul gitu ya, bisa dibuat pertambangan juga, pokoknya gitulah. Kita research semuanya itu di Kevis sih. Memang pengalamannya seru banget ya, apalagi sama murid-murid Thailand itu, wah luar biasa, pakai bahasa Inggris. Memang tujuan utamanya aku emang buat ningkatin komunikasi pakai bahasa Inggrisnya ya. Emang awal-awal kan masih belibet tuh kan ya, pas sudah pertengahan memang udah lancar sih ngomongnya, walaupun agak-agak lihat translate dikit gak apa-apa sih kan. Jadi memang persiapan, aku flashback dulu persiapan Kevis ya. Persiapan Kevis dari minggu pertama itu persiapan, aku kebetulan dapat jadi Kevis itu kan ada 6 orang ya, 6 orang terpilih. 6 orang terpilih. 6 orang itu dibagi tugasnya. Ada yang dari sesi cuman pidato, ada yang sesi tentang presentase, ada yang sesi tentang kebudayaan. Nah, kebetulan aku jadi di sesi kebudayaan. Jadi di minggu-minggu itu kita siapin materi-materinya untuk disampaikan ke Kevis. Dan di Kevis itu kita juga bikin video juga tuh, bikin take video. Aduh maaf ya. Take video. Jadi videonya tentang apa sih? Tentang videonya itu tuh tentang kita ngenalin sekolah kita lewat vlog gitu ya jadinya. Jadi dari vlog gitu kan, vlog kita lebih ke ini sih, welcome tour to our school gitu ya jadi ceritanya ya. Jadi kita bikin take video 1 hari kayak gitu. 2 hari deh, dibagi dari 2 sesi. Hari pertama, sesi pertama itu kita nge-vlog ke gedung sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan upacara, kegiatan kayak gitulah. Dan sesi kedua
kita lebih ke strukturnya, buildingnya sih, lebih ke building STEM building yang baru, building sekolah yang masjid, ya gitulah pokoknya school tour gitulah, bikin tag video. Itu minggu pertama buat persiapan Kevis. Jadi ada yang buat pidato, ada yang buat slide buat research, ada yang buat budayanya juga, bikin tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia kan nanti ya. Ada juga budaya-budaya tentang nyanyi gitu kan ya. Buat tradisional di Indonesia gitu. Itu emang dari persiapan di minggu pertama. Terus di hari-harinya itu terbagi dari tiga acara. Acara pertama cuman acara pengenalan, cuman mini game biasa ya tentang Indonesia, cuplikan doang, kuis tentang Indonesia, apa ibu kota Indonesia, apa kebangsaan Indonesia, lambang negara Indonesia. Terus mereka juga ngasih kuis-kuis ke kita, apa lambang negara Thailand, gimana negara Thailand, ya kayak gitulah tentang kuis-kuis tentang negara mereka. Terus hari kedua ini tentang research science-nya, ini yang agak-agak ribet ini soalnya. Soalnya kita cuma dikasih satu hari buat bikin research tentang yang tadi kita bilangin ya, tentang Kars. Jadi kita buat tentang masalah Kars. Jadi apa sih masalah Kars? Masalah Kars itu disuruh ada 3 masalah ya. Ini singkat aja ya masalahnya ya. Ada masalah tentang mining, masalah tentang mining itu pertambangan, masalah tentang tourism, dan masalah tentang kejernihan air. Jadi kebetulan timku dapat mining ya. Ini sebenarnya yang paling ribet sebenarnya, aku jadi bingung. Oh ya BTW, satu tim itu terdiri dari 2 anak Thailand sama 2 anak Indonesia ya. Jadi cerita sedikit, anak Thailand di sana itu dari Kevis ya. Pas kita bikin presentasinya mereka tuh sibuk banget ya. Gak bohong, mereka tuh sibuk banget dari pagi sampai sore itu sekolah terus mereka, luar biasa. Mereka juga ada sistem dorm ya. Jadi mereka kan nginep di sana kan. Jadi emang Kevis itu sekolah yang bener-bener belajar, sibuk banget anaknya dari pagi sampai sore itu belajar terus. Istirahatnya cuman siang, itu pun cuman katanya mereka sih cuma 30 menit terus sekolah lagi. Terus mereka tidur sampai malam, sampai sakit lagi. Tapi kebetulan pas kita bikin presentase, mereka pas malamnya ini ada perlombaan bola nih. Wah, langsung kaget kan aku. Wah, mereka nggak ada capek-capeknya apa? Dari pagi sampai sore sekolah, malamnya malah main bola sampai jam 10-an itu. Kita lagi bikin presentase, mereka main bola. Gimana tuh berarti? Kayak apa nggak capek sama mereka? Gila. Terus pas paginya besok, hari ketiga ini tuh presentasinya ya. Kita ngebicarain ke guru-guru ya. Pas kita tanyain, kita bilangin ke mereka, you guys not exhausted because of you guys studied full day, mereka sekolah full day, and then you guys play football at night, terus mereka main bola saat malam, and you guys not exhausted, right? Apakah kalian nggak capek? Terus mereka bilang, it's alright, I'm used to it loh tuh. Mereka udah terbiasa sekolah full day, terus main bola malam-malam gitu kan ya. Memang kayaknya seru sih kalau di dorm gitu kan. Tidurnya bareng-bareng temen, bangunnya juga langsung sekolah, langsung bareng temen. Jadi memang bondingnya seru sih kayak gitu. Hari ketiga itu berarti boarding ya? Iya, mereka boarding school bareng-bareng terus. Pas udah hari ketiga, itu hari terakhir kan ya. Maksudnya sesi terakhir kan. Mereka udah bikin slide, alhamdulillah kesampaian itu kan ya. Soalnya cuma dapat 1 hari doang kita bikin, kesampaian, dan alhamdulillah udah jadi juga sih. Udah dapat slide-nya, research-nya juga udah dapat.
penilaiannya juga udah lumayan, alhamdulillah. Jadi itu sih kayaknya sih pengalamanku di Kevis, banyak banget kejadian-kejadian. Memang seru sih, anak Thailand, dari iming-imingnya juga seru. Dan pastinya setiap kita latihan, setiap kita hari H di Kevis, kita dapat konsumsi makanan. Jadi itu memang motivasi kita sih sebenarnya. Luar biasa BMD, konsumsinya luar biasa. Jadi kayak gitu sih pengalamanku di Kevis. Di mana-mana ada konsumsinya ya ini. Konsumsi luar biasa BMD ini ya. Setiap hari Luar itu loh biasa. konsumsi. Duh, BMD ini sebenarnya sekolah apa sih? Konsumsi terus ya. Wah, luar biasa loh, sumpah. Wah, Aduh. jadi pengen aktif gitu, jadi pengen ikut-ikut kegiatan, perlombaan ya nggak sih? Gara-gara Iya, konsumsinya gitu. banyak. Iya, benar. Mantap. Setelah kita publish ini, yang masuk dance 10 gitu. Iya, Iya, Demi langsung konsumsi banyak Jadi loh. semua jangan-jangan. konsumsi semua ini. Iya. Oh ya, tadi kan seperti kayak memperkenalkan budaya kita ke mereka ya, Iya. ya kan, student exchange gitu kan, pertukaran pelajar. Ada nggak sih kayak perbedaan yang Moreno temukan atau apa yang baru gitu, yang tidak BMD punya dari sana? Itu kayak gimana? Kayak mungkin ekstrakurikuler atau seperti apa gitu? Bener, kalau perbedaan itu yang tak tangkap dari ini ya, dari seminggu kita bersama anak Thailand itu memang sebenarnya sama sih sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh budayanya hampir sama. Ini kebetulan ada fun fact, di hari terakhir itu kan ada namanya itu bonding cultural activity. Jadi cultural activity itu dari BMD kita nayangin lagu tradisional. Kebetulan kita nayangin Manuk Dadali. Jadi nanti di BMD itu kita nyanyi Manuk Dadali. Kebetulan aku jadi gitarisnya, anjay keren banget. Maksudnya keren gitu. Jadi gitarisnya. Terus anak-anak yang lain main angklung gitu kan. Terus kita ngajarin mereka cara main angklung kayak gimana. Terus dari anak Thailandnya ini aku juga kaget kan, ada kaget. Mereka itu nunjukin yang namanya itu gambaran tradisional mereka. Gambaran tradisional mereka tuh aku kurang ingat namanya apa. Tapi itu ternyata mirip batik ya. Ternyata juga mirip batik. Mereka juga ngukir ada mirip batik juga. Tapi namanya tuh beda. Kalau kita kan biasanya kalau batik itu kan di baju kan ya, di baju, di kotak pensil, di tempat-tempat inilah pokoknya Di lah. kain gitu. Iya, di kain. Mereka itu ngukirnya tuh nggak di kayak gitu. Mereka ngukirnya tuh di pintu, di meja, di tempat-tempat furnitur lah pokoknya lah, di dinding, jadi hiasan. Ternyata ada yang sama juga ya. Mungkin gara-gara kita emang bertetanggaan, jadi emang agak sama. Kalau kita namanya batik, yang bulat-bulat itu ya, garisan-garisan yang biasanya di kain, di baju, mereka tuh ada yang namanya, aku lupa namanya apa, Astagfirullahaladzim, sorry. Tapi mereka nulisnya itu ada di yang namanya di furnitur. Kayak gitu sih sebenarnya perbedaannya. Ternyata juga ada persamaannya juga. Unik ya. Ternyata. Oke. Terus dari situ, Moreno ini termotivasi nggak habis ikut Kevis ini? Terus apa sih yang mau diraih selanjutnya gitu? Atau lomba-lomba yang akan datang gitu kan? Harapannya seperti apa? Iya. Mungkin untuk sesi terakhir ini ya, harapan mungkin motivasiku itu gara-gara ikut lomba-lomba kayak gini itu bener-bener apa ya, rasa ingin tahunya tuh udah terambil, tapi malah dapat banyak pertanyaan lagi kan. Udah dapat DBL Dennis itu kayak gimana, tapi pengen tahu nanti kayak mau ikut lomba basketnya kayak gimana nanti jadinya kayak gitu. Terus pengen ikut nanti kayak tahun depan udah masuk Kevis, udah dapat student exchange-nya, wah bingung nih. Wah pengen coba science fair-nya mungkin, jadi pengen neliti kan dari Kevis-nya. Jadi memang kalau ikut lomba tuh kayaknya malah nagih sih kalau di BMD ya. Bukan lagi konsumsinya ya, nagih lombanya ya. Oke ya, ini bukan konsumsi lagi ya, nagih lombanya ya. Jadi kalau memang udah ikut lomba,
mungkin ada dari hati itu pengen nyari pengalaman baru, pengen nyari jaringan lah, pengen nyari kegiatan untuk dilakukan. Apalagi kalau aku ini kalau sebenarnya kalau nggak ada apa-apa dari sekolah, nggak ada apa-apa kegiatan itu kayak cuman di rumah aja kan, kayak cuman tiduran, lihat HP. Kalau ada lomba kayak gitu malahan ada kegiatan yang lebih bermanfaat, ya let's go aja kan, seru-seru aja. Jadi sebenarnya aku punya quotes dalam hidupku tuh, sebenarnya ada quotes namanya kalau ada kesempatan gaspol aja dulu. Jadi kalau ada peluang, kalau ada celah, gaspolin aja dulu. Gak usah mikir-mikir, gaspolin aja dulu. Kayak gitu. Wih, mantap. Oke, gila. Ini sangat menginspiratif sekali ya. Moreno ini masih banyak yang bisa dikulik dari seorang Moreno ini. Banyak nih cerita yang kita bisa ambil ya kan. Sebenarnya banyak nih mau kita tanya-tanyain. Cuman kita mau penutupan dulu ya. Karena waktu sudah mungkin banyak ini. Oke, jadi makasih Moreno waktunya ya kan. Makasih Maaf ya, waktunya dari sini. Mengganggu waktu istirahat. Iya. Pak, Oke, saya terima kasih semuanya. Ya. Ya, saya yang Oke. terima kasih malahan kepada SC Budi Mulia 2 Public Relation yang sudah membuat Oh. podcast ini. Sama-sama. Saya terhibur, wah luar biasa. Oh iya, info Terima juga ya. kasih. Ini Moreno juga apa? Baik, Dikat ya, terima Bang. kasih semuanya, terima kasih. Ya. Ada Oke, Fafare, thank you. Excel, terima Oh kasih. iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oh iya, sebagai penutup kan, jangan lupa Iya. tetap gaspolin aja. Gaspolin Gaspolin aja. aja. Fokus gitu ya, aktif. Selagi itu positif ya kan? Iya, selagi Lagi itu positif gaspolin aja. Selagi Gaspol. ada waktu luang, coba terus pokoknya maju terus dan tetap semangat. BMD, Apalagi go kalau ada- vaksin. Go Go fight fight win. win. Tepuk Yes. tangan Wih. dulu ya. Konstitusi ya? Penutupan Semangat. ini ya. Meriah sekali ya malam ini ya. Anjir. Terima kasih yang sudah menonton ya kan. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Karena Karena selanjutnya akan tuh ada kita akan podcast mengundang selanjutnya. bintang tamu yang Ya, lebih yang yang nggak kalah apa asik ya? gitu. Yang nggak kalah Iya. asik lah sama Moreno. Iya. lah. Yang banyak Jadi- ceritanya pokoknya. Ya, tetap stay tune terus di podcast kami ini. Stay Jangan tune. bosen-bosen lah pokoknya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay. Dadah.